Ini baru mantap. Presiden Indonesia Prabowo Subianto marah besar atas kekalahan telak 5-1 Timnas Indonesia atas tuan rumah Australia. Hasil ini semua akan dibayar mahal. Kluivert dan Erick Thohir terancam. Akankah dievaluasi? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Wow, Shin Tae-yong bongkar fakta. Memalukan di balik kekalahan 5-1 Timnas Indonesia dari Australia. Apa yang sebenarnya terjadi di laga itu? Koordinasi antar pemain yang kacau, yang bikin merinding. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. 5 gol yang menghancurkan. Patrick Kluivert harus bertanggung jawab karena jadi dalang kegagalan inginnya total football, malah gagal total. Inilah 3 blunder fatalnya yang buat Timnas Indonesia dicukur habis Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kesalahan yang kedua bikin admin jengkel betul. Simak fakta lengkapnya. Wah, ada apa ini? Media Vietnam tertawa terbahak-bahak karena Timnas Indonesia malu-maluin dirinya sendiri dengan 10 pemain naturalisasi sudah dimainkan. Tapi tetap kalah telak 5-1 dari Australia. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak penjelasannya hingga selesai. Kekalahan yang menyedihkan 5-1 dari Australia. Kapten Timnas J. Idzes sebut Timnas Indonesia terlalu mudah kebobolan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keterpurukan ini? Simak alasan mengejutkannya dan tonton semua hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Ini baru mantap. Presiden Indonesia Prabowo Subianto marah besar atas kekalahan telak 5-1 Timnas Indonesia atas tuan rumah Australia. Hasil ini semua akan dibayar mahal. Kluivert dan Erick Thohir terancam. Akankah dievaluasi? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan kekecewaannya yang mendalam atas kekalahan mengejutkan tim nasional, Timnas Indonesia, dengan skor 5-1 dalam laga terbaru mereka. Kekalahan besar ini dianggap sebagai pukulan berat bagi sepak bola Indonesia, dan Prabowo tidak tinggal diam. Prabowo mengungkapkan rasa frustasinya melalui pernyataan resmi yang dirilis sore ini. Kami tidak bisa menerima hasil seperti ini. Timnas Indonesia seharusnya lebih baik dari ini. Kekalahan 5-1 adalah hasil yang memalukan, tegas Prabowo. Kami akan mengevaluasi seluruh aspek yang terlibat dalam tim ini, mulai dari pelatih hingga manajer tim. Prabowo menyoroti kinerja buruk pelatih Patrick Kluivert yang baru diangkat, yang gagal membawa tim menunjukkan perkembangan signifikan. Kluivert harus bertanggung jawab atas performa buruk ini. Kami tidak akan menoleransi kegagalan ini, lanjutnya. Selain itu, Prabowo juga menyebutkan bahwa ia akan segera memanggil Menteri BUMN, Erick Thohir, untuk memberikan penjelasan. Erick, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, akan diminta untuk bertanggung jawab atas pengelolaan tim dan segala keputusan yang diambil terkait skuad Indonesia. Erick Thohir harus menjelaskan apa yang terjadi di balik kekalahan ini. Semua pihak harus bertanggung jawab, ujar Prabowo dengan nada tegas. Kekalahan ini telah menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air, dan banyak yang berharap evaluasi yang serius dilakukan untuk memperbaiki performa Timnas Indonesia ke depan. Sementara itu, nasib Kluivert dan manajemen PSSI kini berada di ujung tanduk. Dengan proyeksi besar menuju kejuaraan dunia, harapan publik Indonesia sangat tinggi, dan kali ini harapan itu tampaknya terguncang akibat hasil buruk ini. Apakah Kluivert dan Thohir bisa bertahan setelah kekecewaan ini? Hanya waktu yang akan memberi jawabannya. Berikan komentar kalian.
Wow, Shin Tae-yong bongkar fakta, memalukan di balik kekalahan 5-1 timnas Indonesia dari Australia. Apa yang sebenarnya terjadi di laga itu? Koordinasi antar pemain yang kacau. Yang bikin merinding, simak fakta lengkapnya hingga selesai. Kekalahan telak 1-5 yang diterima timnas Indonesia dari Australia pada 20 Maret 2025 mengundang sorotan tajam, bahkan dari mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Sebagai sosok yang pernah memimpin skuad Garuda, Tae-yong tak bisa menahan kekecewaannya melihat bagaimana tim yang ia besarkan kini dipermalukan habis-habisan di Sydney Football Stadium. Meski menyaksikan laga itu dari jauh, melalui nonton bareng di Coffee Plus 62 Jakarta, ia tak segan-segan mengungkapkan penyebab kekalahan tragis tersebut. Menurut Shin Tae-yong, kekalahan ini terjadi karena permainan timnas Indonesia yang kacau balau dan sama sekali tak terorganisir. Kenapa bisa begitu? Karena tim hanya memiliki waktu persiapan yang nyaris tak ada. Ya, benar, Indonesia baru saja tiba di Australia pada 18 Maret 2025 dan hanya diberi waktu kurang dari 2 hari untuk mempersiapkan laga melawan tim tangguh sekelas Australia. Menurutnya, tanpa waktu cukup untuk berlatih, strategi tim hancur berantakan dan itu terlihat jelas dari bagaimana Indonesia kewalahan menghadapi serangan balik Australia. Shin Tae-yong bahkan menambahkan, kita kebobolan lewat set piece. Itu jelas karena kurangnya persiapan yang matang, katanya dengan nada penuh penyesalan. Namun, di balik kekalahan yang sangat memalukan itu, Shin Tae-yong masih memberi pujian kepada para pemain Indonesia. Pemain sudah berusaha keras, ujarnya. Tetapi, apa gunanya kerja keras kalau tak didukung dengan persiapan yang baik? Pemain Indonesia terlihat kelabakan dan kehilangan arah, seolah tidak tahu apa yang mereka lakukan di lapangan. Man-to-man defense hancur, dan itu jadi penyebab utama kita dihajar seperti ini, tambahnya. Apakah ini sebuah pembelaan atau kenyataan pahit yang harus diterima? Hanya waktu yang akan memberi jawabannya. Kini, dengan kondisi yang semakin terpuruk di klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus segera bangkit jika masih ingin menjaga harapan lolos. Laga melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta menjadi sangat krusial. Indonesia harus mengalahkan Bahrain jika mereka ingin menghidupkan kembali peluang mereka di ajang dunia yang saat ini terancam hilang begitu saja. Tim yang kini dipimpin Patrick Kluivert berada di peringkat keempat, tertinggal jauh dari Arab Saudi dan Australia. Apakah Indonesia akan terus jatuh atau bangkit dari kehancuran ini? Semua mata kini tertuju pada laga selanjutnya. Berikan komentar kalian. Lima gol yang menghancurkan. Patrick Kluivert harus bertanggung jawab karena jadi dalam kegagalan inginnya total football, malah gagal total. Inilah 3 blunder fatalnya yang buat timnas Indonesia dicukur habis Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kesalahan yang kedua bikin admin jengkel betul. Simak fakta lengkapnya. Kekalahan telak 5-1 yang diterima timnas Indonesia dari Australia pada Kamis, 20 Maret 2025, tidak hanya mencoreng wajah sepak bola tanah air, tapi juga membuat seluruh pecinta sepak bola Indonesia meradang. Hasil memalukan ini meninggalkan bekas luka yang dalam dan menghantui para penggemar setia skuad Garuda. Ketika harapan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 hampir sirna, di balik kehancuran ini, ada satu sosok yang menjadi sorotan utama, Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu kini harus menanggung beban berat atas kegagalan besar yang terjadi di Sydney Football Stadium. Dengan semangat membara, Kluivert memutuskan untuk memainkan strategi menyerang dengan garis pertahanan tinggi, sebuah langkah yang justru membuka jalan bagi Australia untuk menggempur habis-habisan. Tidak ada keraguan, inilah keputusan pertama yang menjadi blunder fatalnya. Menerapkan formasi 4-3-3 melawan tim sekelas Australia
yang telah berpengalaman di Piala Dunia adalah keputusan yang sangat riskan. Dalam sekejap, kekurangan pertahanan Indonesia dieksploitasi oleh Australia yang lihai memanfaatkan serangan balik, terbukti dalam gol kedua yang dicetak oleh Nishan Velupillai di menit ke-20. Rencana Kluivert yang terkesan gegabah ini dengan cepat berubah menjadi bencana yang merusak segalanya. Namun, kesalahan itu bukan yang pertama. Blunder kedua datang dengan keputusan Kluivert yang tiba-tiba memilih Nathan Joe Aon sebagai starter dalam laga ini, meskipun pemain tersebut tidak cukup bermain banyak di klubnya. Seperti diprediksi, keputusan kontroversial itu malah berujung petaka. Joe Aon justru menjadi biang keladi dalam penalti yang diberikan kepada Australia, menambah derita Indonesia yang sudah terjepit oleh gol-gol lawan. Keputusan ini benar-benar menunjukkan kebingungan Kluivert dalam menentukan pilihan yang tepat untuk skuad Garuda. Blunder ketiga, yang paling jelas terasa adalah ketidakmampuan Kluivert untuk menyatukan para pemain dan membentuk tim yang solid. Pertahanan Indonesia yang kocar-kacir dan penuh celah tak mampu menahan gempuran Australia yang terus datang. Para pemain timnas Indonesia terlihat seperti kumpulan individu yang tidak saling mengerti, dengan jarak antar lini yang begitu lebar sehingga sulit bagi mereka untuk menutup pergerakan lawan. Akibatnya, 5 gol melesat dengan mudah ke gawang Martin Paes, dan Indonesia harus menerima kenyataan pahit pulang tanpa poin. Dengan kekecewaan yang mendalam dan rasa malu yang tak tertahankan, seluruh pihak di Indonesia kini menantikan bagaimana Kluivert dan timnya akan bangkit dari keterpurukan ini. Apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan besar ini? Skuad Garuda harus segera melakukan perubahan besar jika mereka ingin melanjutkan perjuangan mereka menuju Piala Dunia 2026. Berikan komentar kalian. Wah, ada apa ini? Media Vietnam tertawa terbahak-bahak karena timnas Indonesia malu-maluin dirinya sendiri dengan 10 pemain naturalisasi sudah dimainkan. Tapi tetap kalah telak 5-1 dari Australia. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak penjelasannya hingga selesai. Kekalahan memalukan yang diterima timnas Indonesia dari Australia telah menarik perhatian berbagai pihak, bahkan media dari Vietnam pun tak bisa menahan tawa atas apa yang terjadi. Dalam laporan terbaru, media Vietnam, Soha, dengan terang-terangan mengkritik kegagalan tragis tim Garuda yang tidak hanya kalah telak 1-5, tetapi juga harus menghadapi kenyataan pahit meski sudah menurunkan hampir seluruh pemain naturalisasi mereka. Ya, meski sudah menggantungkan harapan pada 10 pemain keturunan Belanda, Indonesia tetap saja dipermalukan dengan skor mencolok oleh Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya terjadi dengan timnas Indonesia? Apakah keberadaan pemain naturalisasi benar-benar bisa jadi solusi? Soha menyebut kekalahan ini sebagai sebuah tragedi besar yang sulit diterima. Bagaimana bisa tim yang sudah dipenuhi oleh pemain importan dengan kualitas yang konon lebih tinggi tetap kalah dengan cara yang sangat menyakitkan? Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang seharusnya membawa angin segar, justru mandi air dingin dalam laga debutnya di ajang kualifikasi ini. Dengan menurunkan 10 pemain naturalisasi seperti Martin Paes, Jay Idzes, Mace Hilgers, Kevin Dix, Calvin Verdonk, Nathan Joe Aon, Tom Hay, Dean, Ole Romeni, dan Rafael Struijk, harapan tinggi dari publik Indonesia langsung dibungkam oleh realita pahit di lapangan. Timnas Indonesia tidak hanya kalah, mereka dihajar habis-habisan. Kekalahan ini benar-benar mengungkapkan kekosongan dalam kualitas dan strategi yang diterapkan. Para pemain naturalisasi yang seharusnya menjadi pahlawan justru tak berdaya dan malah menjadi bagian dari aib besar yang menimpa sepak bola Indonesia. Soha dengan sarkastik menyebut bahwa meski sudah dipersenjatai dengan pemain-pemain yang seharusnya punya kualitas internasional, timnas Indonesia tetap saja harus tunduk dengan malu kepada tim Australia yang jauh lebih superior. Kini,
Dengan kekalahan telak ini, timnas Indonesia harus segera bangkit, atau mereka akan terus tenggelam dalam kubangan kehinaan. Laga melawan Bahrain berikutnya mungkin menjadi ujian terakhir bagi Kluivert dan skuad Garuda untuk membuktikan apakah mereka benar-benar layak bersaing di pentas internasional atau justru semakin memperburuk citra sepak bola Indonesia yang sudah terpuruk. Berikan komentar kalian. Kekalahan yang menyedihkan 5-1 dari Australia. Kapten Timnas J. Idzes sebut Timnas Indonesia terlalu mudah kebobolan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keterpurukan ini? Simak alasan mengejutkannya dan tonton semua hingga selesai. Kekalahan mencolok 5-1 dari Australia pada 20 Maret 2025 benar-benar menjadi tamparan keras bagi Timnas Indonesia, dan Kapten tim J. Idzes tak bisa menahan kekecewaannya setelah melihat skuad Garuda hancur lebur di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam sesi wawancara pasca laga, Idzes dengan tegas mengungkapkan bahwa kekalahan ini terjadi karena tim terlalu mudah kebobolan. Sebuah kesalahan fatal yang berulang kali terjadi di sepanjang pertandingan. Kami bermain dengan cukup baik di beberapa momen, namun kami terlalu banyak memberi celah dan Australia langsung menghukum kami dengan gol-gol cepat, ujar Idzes dengan nada penuh frustrasi. J. Idzes menjelaskan dengan rinci bagaimana timnya gagal memanfaatkan peluang yang ada. Kami gagal mencetak gol penalti, dan sundulan saya di awal laga juga tidak bisa membuahkan hasil, lanjutnya. Pada menit ke-20, Timnas Indonesia kebobolan 2 gol secara beruntun. 1 lewat penalti, dan 1 lagi dari serangan cepat yang begitu mudah ditembus pertahanan Garuda. Lalu tiba-tiba skor menjadi 3-0, dan dari situ kami kehilangan momentum, kata Idzes, mengungkapkan betapa hancurnya mental tim setelah gol ketiga itu. Namun yang lebih mengecewakan lagi, menurut Idzes, adalah bagaimana tim kesulitan bangkit setelah Australia menambah gol keempat mereka lebih dulu. Setelah itu, sulit sekali untuk kembali. Kami terus berjuang untuk mencetak gol, namun mereka justru menambah gol sebelum kami bisa melakukan apa-apa, ungkap Idzes dengan nada kesal. Cerita laga ini hanya satu, kami terlalu mudah kebobolan, tambahnya, menegaskan bahwa pertahanan tim adalah penyebab utama kekalahan memalukan ini. Kekalahan ini, menurut Idzes, sangat mirip dengan apa yang terjadi saat melawan Cina. Indonesia bahkan lebih dominan dalam statistik pertandingan, penguasaan bola, jumlah tembakan, dan tendangan sudut. Namun, hasilnya tetap memalukan. Kekalahan 2-1 di laga tandang. Kami menguasai pertandingan, tapi tetap kalah. Itulah sepak bola, kata Idzes, yang mulai kehilangan harapan setelah serangkaian kekalahan yang tak terhindarkan. Ada kalanya tim yang lebih baik secara statistik tetap kalah. Jadi kami hanya perlu bekerja keras, tambahnya dengan nada pasrah. Dengan laga penting melawan Bahrain yang sudah di depan mata, Idzes menekankan bahwa tim harus segera bangkit dan memperbaiki segala kesalahan. Kami punya pertandingan yang sangat penting di kandang, dan kami harus memastikan kami siap untuk itu, tegasnya. Namun apakah Timnas Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan ini, ataukah kekalahan demi kekalahan akan terus menghantui mereka? Semua mata kini tertuju pada laga selanjutnya. Berikan komentar kalian. Waduh, kabar mengejutkan. FIFA umumkan peringkat timnas terbaru. Ternyata peringkat FIFA Timnas Indonesia terjun bebas sebelum hadapi Australia. Apa yang sebenarnya terjadi? Tapi ada harapan gemilang menanti di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa itu? Simak fakta lengkapnya.
Timnas Indonesia baru saja mengalami penurunan drastis dalam ranking FIFA mereka, dan ini terjadi tepat sebelum laga krusial melawan Australia di Sydney pada 20 Maret 2025. Lalu, apa yang membuat peringkat mereka merosot tajam? Jawabannya terletak pada kemenangan mengejutkan dari Malawi dalam ajang kualifikasi African Nation Championship. Pada 2 dan 8 Maret 2025, Malawi berhasil mencatatkan 2 kemenangan beruntun melawan Komoro dengan skor 2-0. Dengan tambahan 2 kemenangan tersebut, Malawi naik secara mencengangkan hingga 5 peringkat, melompat dari posisi 131 ke 107, 126. Mereka kini mengumpulkan 1.135,04 poin, yang membuat Timnas Indonesia harus rela turun 4 peringkat, terlempar ke posisi 131 dengan hanya 1.130,50 poin. Namun, jangan terburu-buru berpikir bahwa Indonesia berada di ujung tanduk. Tim asuhan Patrick Kluivert masih memiliki kesempatan emas untuk bangkit. Di bulan Maret ini, Indonesia akan menghadapi 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama, mereka akan bertandang ke Sydney untuk menghadapi Australia yang menempati peringkat ke-26 dunia. Lalu, hanya 5 hari setelahnya, Indonesia akan menjadi tuan rumah melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. 2 laga ini bisa menjadi kunci utama untuk mengangkat kembali peringkat Indonesia, bahkan berpotensi melesat lebih tinggi daripada sebelumnya. Dengan kemenangan atas Australia, Indonesia bisa meraup tambahan 20,76 poin, yang jelas akan menjadi dorongan signifikan. Jika laga berakhir imbang, Indonesia tetap akan mendapatkan tambahan 8,26 poin. Kemudian, kemenangan atas Bahrain yang berada di peringkat 81 dunia bisa memberi tambahan 16,68 poin. Apabila tim Merah Putih sukses meraih 2 kemenangan, mereka bisa mendapatkan total 37,64 poin yang dapat melambungkan Indonesia hingga ke posisi 115 dalam ranking FIFA. Peringkat yang cukup tinggi, mengingat kekuatan 2 lawan tersebut. Apakah Timnas Indonesia bisa mewujudkan skenario ini? Semua mata kini tertuju pada pertandingan besar yang akan datang. Berikan dukungan kalian dan komentar kalian. Alhamdulillah, puji syukur. Akhirnya Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi resmi gabung Timnas Indonesia. Siap hancurkan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kenapa ini bisa jadi momentum terbaik Indonesia? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Timnas Indonesia baru saja menerima kabar gembira yang bakal mengguncang dunia sepak bola. 3 pemain naturalisasi terbaru, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi, secara resmi bergabung dengan skuad Garuda, siap memberi kekuatan luar biasa dalam laga krusial melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Berita bombastis ini langsung dikonfirmasi oleh PSSI dan disampaikan oleh pengamat sepak bola, Bung Harpa, yang memastikan bahwa proses perpindahan federasi mereka sudah tuntas. Proses administrasi yang panjang akhirnya selesai, memungkinkan ketiga pemain ini untuk segera terdaftar dan membela Indonesia dalam laga yang sangat menentukan. Pada 10 Maret 2025, ketiga pemain tersebut resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, melalui sumpah setia yang dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Roma, Italia. Meskipun sudah memegang paspor dan KTP Indonesia, mereka harus menyelesaikan proses administratif untuk bisa membela Timnas Indonesia di level internasional, dan mereka berhasil memenuhi syarat tepat waktu.
dengan batas akhir pendaftaran pada 13 Maret 2025. Dengan tambahan kekuatan luar biasa ini, pelatih Patrick Kluivert kini memiliki pilihan pemain yang lebih kaya dan beragam. Emil Audero yang merupakan kiper berpengalaman akan memberikan persaingan sengit bagi Maarten Paes di bawah mistar gawang, bahkan siap menggantikan jika Paes harus absen. Di lini belakang, Dean James yang bisa bermain sebagai fullback atau winger kiri bakal menjadi pilihan menarik, bahkan bisa menggantikan Ragnar Oratmangoen yang absen karena kartu. Sementara itu, Joey Pelupessy siap memperkuat lini tengah dengan perannya sebagai gelandang bertahan, menambah kekuatan besar bersama Tom Hay untuk mengontrol permainan. Dengan komposisi pemain yang semakin solid, Patrick Kluivert menargetkan 4 poin dalam 2 laga penting ini untuk memperbesar peluang Indonesia lolos ke fase berikutnya. Apakah timnas Indonesia bisa tampil luar biasa dan mengalahkan 2 tim tangguh ini? Semua mata kini tertuju pada laga spektakuler yang bakal menjadi ujian sesungguhnya bagi skuad Garuda. Berikan komentar kalian. Bikin heboh, pemain timnas Indonesia putri yang sangat cantik dan menawan, Shafira Ika diburu klub-klub elite Asia dan Eropa. Inilah alasan kenapa dia belum memilih. Simak fakta lengkapnya dan tonton semua berita hingga selesai. Pemain bintang timnas Indonesia putri, Shafira Ika, baru-baru ini mengungkapkan bahwa dirinya tengah menjadi incaran klub-klub besar dari Asia dan Eropa yang berambisi untuk merekrutnya. Dalam pengakuannya yang membuat banyak orang terkejut, Shafira mengungkapkan bahwa klub-klub ternama dari 2 benua tersebut telah mulai mendekatinya dan berharap ia segera membuat keputusan. Meski demikian, ia dengan tegas menahan diri untuk tidak mengungkapkan nama-nama klub yang tertarik padanya. Ada beberapa klub yang sudah mendekati, baik dari Asia maupun Eropa, ujarnya secara misterius kepada wartawan di Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis, 13 Maret 2025. Namun, meski banyak tawaran menggoda yang datang, Shafira masih enggan terburu-buru dalam menentukan masa depannya. Dia memilih untuk tetap fokus membela timnas Indonesia putri, yang kini tengah disibukkan dengan jadwal padat, terutama untuk persiapan menuju ASEAN Women's Championship yang akan digelar pada Juni mendatang. Karena kita masih punya banyak jadwal tim nasional, itu yang jadi fokus utama saya sekarang, kata Shafira penuh semangat. Saat ditanya apakah ia akan membuat keputusan setelah turnamen ASEAN Women's Championship, Shafira tidak menutup kemungkinan untuk mengikuti rencana tersebut. Selain tawaran dari luar negeri, Shafira juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat mendapatkan tawaran bermain di klub domestik pada tahun lalu. Namun, setelah Liga 1 Putri Indonesia yang semula dijadwalkan pada 2026 ditunda hingga 2027, komunikasi lebih lanjut pun terhenti. Sudah ada tawaran sejak tahun lalu, tapi karena Liga 1 Putri diundur, jadi belum ada kelanjutan, ungkapnya. Menanggapi penundaan Liga 1 Putri yang kini baru akan digelar pada 2027, Shafira mengatakan bahwa meskipun pemain sangat membutuhkan liga yang kompetitif, ia tetap menghargai dukungan yang diberikan oleh PSSI dan Menteri Erick Thohir yang telah memfasilitasi timnas putri dengan program TC jangka panjang untuk pengembangan sepak bola wanita di Indonesia. Shafira Ika jelas menjadi bintang yang sangat diburu dan masa depannya akan jadi salah satu cerita menarik di dunia sepak bola wanita Indonesia. Berikan komentar kalian.